Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Triananda dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal sejarah. Yaitu yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah penataan ulang berbagai macam hal yang dianggap tidak baik dan menuju ke arah yang lebih baik. Reformasi juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan secara drastis dalam berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum, dengan tujuan untuk memperbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi membetulkan, memperbaiki, atau menyempurnakan sesuatu yang salah menjadi benar. Lalu yang kedua, apa latar belakang dari reformasi? Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap masyarakat terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, peristiwa tragedi Trisakti menjadi salah satu pemicu lahirnya reformasi terjadi dan sekaligus runtuhnya era Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun. Soeharto mengumumkan mengundurkan diri dari tampuk kepresidenan di Istana Merdeka pukul 9:05 dan digantikan B.J. Habibie yang disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soekarno dan Soeharto. Lalu yang keempat, jelaskan tuntutan mahasiswa Angkatan 1998 untuk reformasi, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen UUD 1945, yang ketiga, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Lalu yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum, serta yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Soal nomor 5, apakah sesuai dengan UUD 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Jawabannya sesuai. Sesuai dengan pasal UUD 1945, pasal 8, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Soal nomor 6, apakah kondisi politik ekonomi saat ini hampir sama dengan masa 1998? Apabila Indonesia mengalami krisis di tahun ini, kemungkinan kondisinya tidak akan separah dengan krisis 1998. Karena saat 1998, krisis ekonomi tidak dimitigasi oleh pemerintah. Ditambah kala itu ada ketidakstabilan politik pemerintah. Lalu nomor 7,
Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti pada tahun 1998? Sebagai agen perubahan dengan sikap kritis dan semangatnya, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan sesuatu gerakan perubahan sosial, misalnya dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan untuk ekonomi bisa dengan mendukung produk lokal Indonesia. Penggunaan produk lokal perlahan juga dapat membantu atau mendongkrak nilai mata uang rupiah. Lalu soal nomor 8, apakah realisasi reformasi saat sudah sesuai tuntutan mahasiswa saat ini? Jadi yang saya amati, ada hal-hal tertentu yang dilaksanakan dengan baik, ada yang tidak. Pertama, supremasi hukum. Apa benar hukum masih berpihak pada orang-orang yang punya uang? Yang kedua, berkaitan dengan pemberantasan KKN. Sekarang KKN justru makin banyak. KKN di pusat sekarang berpindah ke daerah. Yang ketiga, kalau adili Soeharto dan kroninya itu sudah dilakukan, namun menurut saya itu hanya separuh jalan. Yang keempat, kemudian amandemen konstitusi. Amandemen ini sudah berhasil, tapi sekarang orang-orang malah berdebat lagi. Lalu yang kelima, pencabutan difungsi ABRI, menurut saya sudah. Yang keenam, pemberian otonomi daerah. Sekarang Indonesia sudah punya 38 provinsi dan lebih dari 440 kabupaten. Lalu yang nomor 9, menurut Anda apakah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Tidak dapat dipungkiri kemungkinan kejadian tersebut akan saja bisa terulang kembali. Lalu yang nomor 10, jika iya apa alasannya? Ya, beberapa kasus seperti kenaikan BBM dan juga kenaikan bahan pokok bisa jadi merupakan sebuah isu pemicu terjadinya demonstrasi tersebut kembali. Sekian dari saya, Muhammad Raffi Triananda dari kelas 12 MIPA 3. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.